Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar dan jamaah Umrah Az-Zahra rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ada permintaan agar apa yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu diulang kembali, di samping karena memang untuk diunggah di YouTube banyak pendengar atau kalau pemirsa ya di YouTube ya, karena mendekati Ramadan, yaitu tentang macam-macam doa iftitah. Daripada saya disuruh nulis kemudian dikirim tentu berat, lebih baik saya terangkan ulang sebentar. Doa iftitah, doa pembuka ketika sudah takbiratul ihram, disunnahkan membaca doa iftitah. Tidak membaca tetap sah sholatnya, tetapi tidak mendapat pahala, berarti rugi. Kalau membaca, silahkan pilih di antara 7 macam doa iftitah ini, atau menggabung beberapa doa iftitah, atau menggabung 1-2 doa iftitah. Yang pertama paling pendek adalah Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang banyak, puji-pujian yang baik, puji-pujian yang di dalamnya banyak berkahnya. Ini yang paling pendek. Dengan doa ini ada, ini hadis sahih, ada 12 malaikat berebut mencatat doa ini. Hadis sahih Muslim. Mungkin penjenengan belum pernah menggunakan ini, silahkan nanti kalau jadi imam tarawih biar tidak lama-lama. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya juga perlu mengingatkan bapak-bapak yang biasa berdoa, tiba-tiba hamdan syakirin hamdan na'imin, tidak sahih secara bahasa. Harus ada alhamdulillahnya dulu. Alhamdulillah kemudian hamdan. Tapi kalau hamdan syakirin itu memang ya mohon maaf ya, susah untuk dibahasa Arabkan. Tapi kalau karena ada yang mengucapkan ya biarlah, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh langsung hamdan tanpa alhamdulillah dulu, itu tidak boleh. Karena hamdan itu sifatnya menguatkan. Jadi segala puji bagi Allah, hamdan puji-pujian kan gitu. Jadi ini yang paling pendek. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar, kabira yang amat besar, walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah yang sangat banyak, wa subhanallahi dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, bukratan wa asila pagi dan sore. Ini juga gitu, gak boleh langsung kabirau, harus Allahu Akbar kabirau. Kalau Allahu Akbarnya
takbiratul ihram ya oke lah kalau misalnya Allahu Akbar langsung kabirau. Tapi kalau lama berhentinya maka harus diulang Allahu Akbar kabirau. Sebab kabirau itu penguat takbir tadi, Allahu Akbar itu. Jadi kalau panjenengan Allahu Akbar masih lama ya harus Allahu Akbar kabirau. Di hadisnya memang ada Allahu Akbar kabirau. Jadi Allahu Akbar ada kalimat itu. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih banget. Ya, inilah yang sempat saya ceritakan bahwa malaikat pada heran dengan doa ini atau dengan doa iftitah ini. Kemudian Rasulullah kan sempat menginvestigasi sahabat sopo sing maca iki mau. Wong saya ndak mengajarkan, bukan dari Rasulullah, tapi ada suara begitu, ada suara seperti ini. Maka setelah diam Rasulullah SAW memuji. Tadi dengan doa iftitah tadi banyak malaikat yang heran, yang terkagum-kagum. Juga Rasulullah sendiri sangat berbesar hati bahwa orang yang membaca tadi dikagumi oleh malaikat. Barulah ada yang ngaku. Ini doa iftitah mandiri, sendiri, tidak terkait dengan doa iftitah yang lain-lain. Jadi penjenengan umpama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila saja itu sudah cukup sebagai salah satu doa iftitah. Digandeng dengan yang tadi boleh alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih boleh. Jadi 7 macam ini sebenarnya terpisah. Tetapi ada yang gandeng 2 macam digandeng boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 kesuwen, 6 gak laten, 7 mesti jongkrok nih makmum. Jadi doa ini termasuk doa namanya hadis takriri atau ya bukan dari Nabi, sabda Nabi atau bukan dari bacaan Nabi, tapi dikuatkan, dibenarkan, dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bahkan bersabda, aku kagum dengannya. Langit-langit terbuka karena doa iftitah tadi. Langit kono ya terbuka itu, ya saya yakin itu kiasan atau majazi, tidak terbuka beneran tapi dikiaskan, diibaratkan sebagai langit terbuka, artinya doa-doa akan terkabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada yang riwayat Abu Daud ini, kemudian ada yang riwayat lain wa ana minal muslimin. Penjelasan kayaknya sudah biasa dengan ini, tapi kalau ada ininya, ini lanjutannya. Jadi kalau penyanyi baca inni wajjahtu, ya ini lanjutannya. Jadi ini satu paket. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. 3 kalimat ini satu paket. Biasanya dari kalangan Nahdliyin digandeng dengan kabirau tadi, Allahu Akbar kabirau. Jadi 2 paket boleh, tambah 1 paket boleh, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama-sama baiknya. Kalau sholat sendirian silakan 7-7-nya juga boleh, tapi nak jadi imam ojo jajal, tiwas di grenengi makmum. Sekali lagi untuk sholat tarawih saya anjurkan 1 saja, yang pendek atau yang agak pendek tadi. Jangan tidak, sebab kalau tidak itu tidak dapat pahala.
Maknanya saya pikir sudah banyak yang tahu ya. Ini wajahtu, saya menghadapkan muka saya kepada pencipta langit dan bumi dengan tunduk, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik. Sungguh sholat saya dan ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Rabbil Alamin, Allah SWT yang maha menguasai alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan ini, dengan tauhid ini, inilah perintah yang saya patuhi. Dan saya termasuk orang yang menyerahkan diri, yang muslim kepada Allah SWT. Itu maknanya. Kemudian doa yang tidak kalah populer adalah yang biasa diterapkan oleh atau dibaca oleh saudara kita dari Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqal thawbu al abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Saya terus terang tidak hafal karena tidak biasa mempraktekkan ini. Tapi ini terkenal, ini hadisnya ya sahih. Ya Allah, jauhkan antara diri saya dengan kesalahan saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah saya dari kesalahan-kesalahan saya sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan saya dengan air, dengan salju dan dengan embun. Intinya minta ampun lah. Ini satu paket sendiri, boleh digandeng dengan yang tadi, boleh sendirian, tapi akeh gak gelem gandenge soalnya loro mau wis rada kedawan. Berarti ini sudah 4 paket ya, 4 paket. Ada yang sangat panjang tidak mungkin saya baca, tapi ya setidaknya saya tunjukkan permulaannya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ini ada 7 baris. Biar saya bacakan mungkin juga tidak akan dipraktekkan. Daripada dapat ilmu yang tidak praktekkan maka kasyajari bila tamarin seperti pohon yang tanpa berbuah ya. Setidaknya tahu ada paket doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan masih panjang sampai 7 baris. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian ada lagi paket ke berapa? Ke-6. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Masih agak panjang tapi hanya 3 baris. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak, Engkaulah yang memutuskan perselisihan antar hambamu. Masih ada panjang lagi. Sekedar tahu bahwa ini juga doa iftitah. Andai kata ada penjenengan sholat mendengar ada yang baca begini, ndak heran, oh wis tahu yang Al-Qadar, walaupun aku gak apal kan gitu kan, podo gak apal guru nih karo muridnya podo gak apal iya setel gak apal. Ada lagi doa yang lebih panjang lagi ya, sama-sama 7 baris. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi. Dan masih panjang. Jadi nek maca wajjahtu itu ndak boleh cukup untuk atau tidak ndak dibenarkan sesuai dengan riwayat ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim juga. Harus sampai tadi, sampai selesai. Maka kalau tidak ingin kangelan ya yang pakai ini wajjahtu. Itu sampai wa ana minal muslimin. Kalau ini sampai yang terakhir
tabarakta wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ujungnya 7 paket doa iftitah. Yang ingin saya ulang-ulang adalah yang paling pendek, supaya penyanyi tidak tanya lagi melalui WA atau melalui SMS. Saya diminta menuliskan untuk dikirim ke beliau. Ya baik, itu permintaan yang bagus, tapi dengan diunggah di YouTube ini jangan minta lagi melalui tulisan. Jadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu yang paling pendek. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Itu yang saya hafal, yang 3 itu. Yang selebihnya terus terang saya tidak hafal, sebab agak sulit untuk saya praktekkan di sini atau dimanapun, apalagi waktu sholat taraweh. Tentu akan sangat berat, makmum mungkin juga tidak akan khusyuk, tidak ridho kalau doa iftitahnya terlalu panjang. Maka ambillah doa iftitah yang paling pendek tadi.